Makna 50 tahun menurut saya itu perjalanan untuk menoleh kembali ke belakang, melihat sejarah pendirian awal SMK Kusuma dengan tujuan dari sekolah itu apa di awalnya, sehingga dari melihat sejarah itu kami berusaha untuk menata kembali, untuk terus berjalan mengembangkan apa yang sudah ditanamkan oleh para pendiri, sehingga kami tidak keluar dari jalur, dari tujuan awal para pendiri itu sendiri. Karena para suster pendiri awal itu melihat keprihatinan masyarakat setempat yang tidak bisa menjahit dan memasak, maka didirikan program keahlian busana dan kuliner. Dan dalam perjalanan itu berkembang menjadi 6 program keahlian, yaitu busana, pariwisata, perhotelan, kecantikan, kesehatan, kuliner, dan perhotelan. Dengan jumlah siswa yang awalnya itu hanya belasan siswa, berkembang sampai sekarang menjadi 896 siswa. Kita juga mulai berusaha untuk kerjasama dengan industri-industri sekitar, baik itu di industri lokal, industri di nasional maupun di luar negeri. Dan kita sudah masuk ke Timor Leste, kerjasama dengan industri-industri, dan anak-anak bisa praktek kerja lapangan di sana. Dan setelah anak-anak tamat, kebanyakan itu direkrut. Paling utama itu sarana prasarana. Sarana prasarana karena perkembangan teknologi sekarang di dunia industri itu peralatan semakin canggih, berubah begitu cepat, sehingga kita harus menyesuaikan dengan standar industri. Dan itu kita sekolah swasta ini juga kadang kita masih kekurangan peralatan, lebih untuk menyesuaikan dengan industri. Karena kalau di sekolah masih menggunakan peralatan yang sederhana, begitu mereka praktek di industri, itu mereka sedikit kewalahan karena peralatan-peralatan di industri itu sudah standar. Yang berikut itu kurikulum. Dengan perubahan kurikulum yang berubah terus-menerus. Yang kurikulum pertama itu kurikulum K13. Setelah itu beberapa tahun kemudian berubah menjadi kurikulum Merdeka. Dan begitu kita baru mulai menyesuaikan diri, dirubah lagi. Dari perubahan kurikulum itu juga satu tantangan, karena kita harus berusaha untuk menyesuaikan dengan kurikulum-kurikulum yang ada. Dan menjadi tantangan bagi guru, terlebih di era industri 4.0, memang mau tidak mau kita harus berjuang untuk bisa membekali anak-anak kita untuk mengikuti kemajuan sekarang. Dengan peralatan yang kurang, memang kita sedikit kesulitan. Dan kebanyakan anak-anak ini tidak memiliki handphone. Jadi ketika diminta untuk mencari bahan di media sosial, itu kadang kebanyakan dari siswa kita yang tidak memiliki itu sangat kesulitan. Dan untuk kita sendiri sekolah itu menjadi satu tantangan, karena kita mau mengadakan LCD, dan untuk kita harus butuh sekitar 36 LCD. Momen yang paling berkesan untuk SMK Kusuma Tambua selama 50 tahun itu di tahun 2020. Itu sekolah kita terpilih sebagai sekolah Center of Excellence. Di situ kita mulai mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah dengan Edotel Kusuma. Dan juga sejak tahun 2000 termasuk sekolah pusat keunggulan, SMK sekolah penggerak dengan kurikulum Merdeka. Dan di situ juga anak-anak kita mulai banyak yang sukses, tamatan alumni kita
itu kebanyakan mereka berkarya dan termasuk sukses karena kita mulai adakan juga kerjasama dengan industri. Siswanya melonjak dari yang 200-an lebih, dia berkembang sampai 800-an, bahkan sebelum COVID itu dia mulai sampai 989, jadi hampir mencapai 1000. Nah setelah itu karena COVID dan mulai ada zona-zona, nah itu sedikit berkurang, jadinya 896. Sebagai seorang SSPS, itu saya bangga kepada para pendahulu, para suster pendahulu, karena mendirikan sekolah ini dengan satu tujuan yang mulia, yaitu untuk mencerdaskan kaum perempuan, untuk melatih keterampilan baik dalam memasak, menjahit, dan juga yang lainnya, dengan berkembang sampai sekarang baik perhotelan, pariwisata, kecantikan, dan semua itu tujuannya supaya anak-anak bisa mendapatkan keterampilan dan bisa memperoleh hidup yang layak dengan keterampilan yang dimiliki. Saya bangga kepada orang tua karena mereka masih mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di sekolah ini. Jadi bukan hanya keterampilan yang kita ajarkan, tapi nilai-nilai iman, nilai-nilai Katolik yang kita tanamkan juga kepada anak-anak. Jadi tidak hanya pintar, tapi berkembang dalam hal karakter, karena di sekolah ini juga kita tanamkan ada doanya, ada rekoleksinya, nilai-nilai iman itu yang kita tanamkan, dan juga pembinaan karakter. Nah, semoga anak-anak menggunakan momen untuk belajar di sekolah ini untuk mengasah keterampilan dan juga karakter dan nilai-nilai iman Katolik dan spiritualitas SSPS yang diajarkan di sekolah ini digunakan atau ditimbang sebaik-baiknya sehingga itu menjadi bekal hidup di masa depan, bisa menjadi misionaris SSPS awam yang baik di tengah masyarakat. Dan pesan saya untuk keluarga besar SMK Kusuma Tambua, untuk Bapak Ibu guru, mari kita menoleh ke belakang. Setelah menoleh ke belakang, kita menata ulang langkah kita mendidik dan membimbing anak-anak kita sehingga mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang terampil, yang beriman dan bertakwa, dan juga memiliki karakter yang baik sehingga ke depan mereka bisa bahagia di dalam menjalani kehidupan mereka kelak. Dan untuk anak-anak sendiri, pesan saya dan harapan saya, semoga anak-anak bisa belajar dengan giat. Apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru itu diterima dengan baik dan bisa digunakan itu ke depan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masa depan. Dari harapan saya, semoga semua bisa bekerja, bukan menjadi pengangguran. Tapi apa yang sudah didapatkan di sekolah itu yang akan digunakan, dimanfaatkan di masyarakat. Dan nilai-nilai yang baik itu diteruskan, dilanjutkan, dan dibagikan. Itu yang bisa menjadi seorang misionaris. Dan pesan juga untuk orang tua, semoga anak-anak ini ke depan yang masih ada adik-adiknya bisa disekolahkan kembali di sekolah ini, dan orang tua juga bisa menjadi pewarta, jadi pewarta bagi mereka yang di sekitar, masyarakat di sekitar, sehingga lebih banyak lagi orang tua yang mau membawa anak-anaknya untuk dididik di sini, karena di sini bukan hanya keterampilan yang kita ajarkan, bukan hanya teori yang kita ajarkan, tapi juga kita tanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai karakter yang baik di tengah zaman ini.